Wa yaquluna, dan mereka berkata sewaktu mereka melihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab catatan amal masing-masing. Kemudian dibuka, buku catatannya dibuka. Ya wailatana, katanya orang ini, aduhai, ungkapan kecewa ini. Celakalah kami, binasalah kami. Mali hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar dari dosa-dosa kami. Nanti, na'udzubillah ini. Makanya kita yang beriman kepada Allah, yang percaya, ini yang tidak beriman Pak. Nanti orang yang tidak beriman terhadap akhirat, tidak beriman akan adanya siksa neraka. Nanti ketika dia buka kitabnya, dia melihat, apa-apaan ini? Kok bisa detail semua ini? Dulu saya berbohong, dulu saya mencaci orang, dulu saya mengkhianati orang, semuanya saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi katanya si kafir tadi, seandainya saya melakukan dan percaya terhadap apa yang kau sampaikan bahwasanya ada hari akhirat, pasti aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini, katanya. Apa katanya yang mukmin? Seraya menjawab yang telah dikatakan tadi, akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah kamu ingkar terhadap Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah? Nah, jadi katanya si mukmin ini kepada si kafir tadi, apakah kamu tidak percaya terhadap sesuatu yang kamu itu diciptakan dari tanah? Karena Nabi Adam itu dicipta dari tanah. Dan dia yang kafir itu sebagai anak cucunya. Jadi dulu orang yang kafir ini percaya, meskipun dia kafir, dia juga percaya bahwasanya dia keturunannya ada. Jadi bukan keturunannya monyet. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, setetes sperma, summa sawwaka, lalu dia menyempurnakan bentukmu, merampungkan bentuk dan menjadikanmu rajula, sebagai seorang laki-laki. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, tetapi aku, huwa, mengatakan apa yang dikatakan, huwallahu rabbi, dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Jadi yang mengatur itu Allah, yang memberikan mudarat itu Allah, memberikan manfaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula iddakhalta jannataka, walaula, mengapa tidak, iddakhalta, kamu katakan sewaktu kamu masuki kebun, jannataka qulta, iddakhalta jannataka qulta, kamu mengatakan sewaktu kamu masuk kepada kebun. Jadi kepada yang katanya si mukmin kepada yang kafir, walaula iddakhalta jannataka qulta, kenapa tidak kamu katakan suatu perkataan yang ketika kamu masuk jannataka, kepada kebunmu, apa katanya? Masyaallahu la quwwata illa billah, adalah ungkapan apa yang telah dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran kepada kita, kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat, maka ungkapkanlah Masya Allah wa la quwwata illa billah. Ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang ketika dia diberi nikmat oleh Allah, semua nikmat, baik nikmat itu berupa istri yang cantik, misalnya kalau aftar ya,
rahim juga, atau rezeki berupa makanan, anak yang soleh misalnya, maka ucapkanlah Masya Allah wala la quwwata illa billah. Nah, ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan tiada kekuatan melainkan berkat pertolongan Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang ketika diberi nikmat kemudian dia mengatakan yang tadi, niscaya ia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disukai akan menimpa kebaikan tersebut. Jadi kalau kita punya nikmat kemudian baca ini Pak, maka kata Nabi, Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak kita sukai terhadap nikmat yang kita miliki. Contoh, kita punya teroan dia anak, ingin punya anak, kemudian kita baca doa ini, Masya Allah la quwwata illa billah. Maka Allah akan jaga nikmat itu dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ada sebagian juga riwayat, ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, maka membaca Masya Allah wala haula illa billah wala quwwata illa billah dafa'na su'a wal madarra. Kita langsung ke dulu ni kan. Jangan sikit buru Masya Allah la quwwata illa billah. Intarani ana, jika kamu anggap aku ini aqalla minka malan wa walada, lebih kurang daripada kamu dalam harta dan anak. Jadi katanya si mukmin, kan kemarin tadi malam kita bahas, kalau si kafir ini mengatakan bahwasanya harta saya itu lebih banyak daripada kamu dan keturunan keluarga saya lebih kuat daripada kamu. Makanya katanya si orang mukmin, kenapa ketika kamu diberikan nikmat oleh Allah, ketika kamu masuk ke dalam ke kebunmu, kenapa kamu tidak mengatakan Masya Allah wala quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu anggap aku ini lebih kurang daripada kamu dalam hal harta dan anak, fa asa rabbi ayyutiyani khaira, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu min jannatika, kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Maka katanya si mukmin ini, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Wa yursila 'alaiha husbana, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan kepada kebunmu. Katanya si mukmin, semoga Allah memberikan 'alaiha husbana. Artinya yang dimaksud adalah petir. Husbana minas samai, dari langit, fatusbihah, hingga kebun itu menjadi fatusbiha su'idan zalaqa, menjadi tanah yang licin, tanah yang sangat licin sehingga telapak kaki tidak dapat berpijak padanya. Au yusbiha ma'uha ghawra, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, falan tastati'a talaba, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Kamu tidak akan menemukan upaya lagi untuk menjadikannya kembali. Katanya si mukmin, semoga Allah mengirimkan petir dan menjadikan tanah-tanah yang ada di tempatmu itu menjadi licin, kering kerontang, airnya surut. Kan tadi air kemarin, kan tadi malam kita bahas, di kebun itu, di pinggir-pinggir kebunnya Allah pecahkan tanah, kemudian keluar air sungai. Wa uhita bisamarihi, dan buah-buahnya diliputi, yakni ditimpa oleh berbagai macam musibah seperti yang telah disebutkan tadi, hingga binasalah semuanya berikut kebunnya.
Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya karena menyesal dan kecewa. Si kafir ini membolak-balikkan kedua tangannya karena kecewa. Alama anfaqa fiha, terhadap biaya yang telah dibelanjakannya untuk itu, yaitu untuk menggarap kebunnya tadi. Wa hiya khawiyatun, sedangkan pohon anggur itu roboh, tumbang. Dicampur angin raja, air besar, kemudian petir menggelegar, akhirnya banyak roboh. Ala urushiha, berikut paparannya. Penopang-penopangnya, ala urushiha, penopang. Jadi berjatuhan semuanya. Wa yaqulu ya laitani, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu, katanya. Katanya si kafir sebagai ungkapan kecewa, lam usyrik bi rabbi ahada, aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Seandainya dulu aku tidak mempersekutukan siapapun dengan Tuhanku. Walam takul lahu fi'atun, dan tidak ada bagi dia segolongan pun, lahu fi'atun, maksudnya sekelompok orang pun, yansurunahu min dunillah, yang akan menolongnya selain Allah di waktu kebunnya binasa. Wa ma kana muntasira, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya, tak mampu mempertahankannya sendiri sewaktu kebunnya binasa. Jadi kalau orang sudah dikirimkan hukuman oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sana kelak di akhirat pertolongan itu, al-wilayah artinya kerajaan, lillahil haq, hanya dari Allah yang hak. Huwa khairun thawaba, dia adalah sebaik-baik pemberi pahala, lebih baik daripada pahala selainnya, seandainya ada yang dapat memberi pahala. Jadi sebaik-baik pahala nanti adalah di akhirat. Wa khairun uqba, dan sebaik-baik pemberi balasan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan bagi orang mukmin nanti di akhirat. Tinggal berapa menit anunya? Masih lama. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk tak? Ambil nafas dari hidung. Gini kan. Kalau ngantuk itu kalau dari segi medisnya kekurangan oksigen di otak. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح Hashiman apa hathiman? Ashin ya? Ashin. Bederenggin him. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. ويلتنا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عاهدوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Nyampe ain? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhrib, dan berilah, maksudnya jadikanlah, lahum, buat mereka, buat kaummu, masalal hayatid dunya, suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Jadi kata Allah, jadikanlah buat mereka, yang dimaksud buat kaummu, suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kama'in adalah sebagai air hujan, anzalnahu minas sama'i, yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi, maka menjadi subur karenanya, menjadi tumbuh subur disebabkan air hujan tadi, nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar dan tumbuh dengan suburnya. Fa asbahah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi hasyiman, menjadi kering, layu, dan bagian-bagiannya menjadi belah, terpecah.
tadruhu yang diterbangkan atau ditiup menjadi berantakan, ar-riyah oleh angin, sehingga tidak ada gunanya lagi. Nah, makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur kemudian menjadi kering dan dipecahkan serta dihamburkan berterbangan oleh angin. Jadi kata Allah, Muhammad ini pakai wadrib, Pak. Wadrib itu apa maknanya punya sampean, coba dilihat. Wadrib apa maknanya? Buatlah. Wadrib itu juga bermakna daraba, ini berasal dari kata daraba yadribu, idrib, artinya memukul. Nah, kenapa kok jadikanlah atau buatlah, kenapa kok dimaknai dengan buatlah, padahal asal kata ini juga bermakna memukul. Jadi seakan-akan Allah bilang gini, Muhammad, coba pukulkan yang keras kepada hati-hati yang masih kasar itu. Hati-hati yang masih geli, apa bahasa Arabnya? Keras. Tidak ada bahasa bulbul. Bahasa Inggris bulbul. Jadi katakan kepada hati yang masih keras itu, yang kaku itu, yang tidak mau beriman, coba berikan contoh agar mereka faham tentang kehidupan dunia, bahwasanya kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun kepada kebun-kebun atau tanam-tanaman. Bagaimana air hujan turun? Ketika air hujan turun, yang kering tiba-tiba subur, ketika yang kering tiba-tiba basah, kemudian keluar rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang bagus. Sampai sekarang saya tidak menemukan ada orang yang menanam apa Pak ya? Kirsan apa bahasa Indonesianya? Kirsan ya? Cherry. Tapi banyak saya tumbuh itu. Tumbuh kun gara-gara dibawa sama burung, dibawa sama burung, akhirnya tumbuh. Cuman kata Allah, apa kata Allah? Nah, suatu saat fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Suatu saat pohon-pohon yang hijau itu akan mengering, setelah mengering akan diterpa oleh angin, akan berhamburan, tidak ada gunanya. Begitulah kita, Pak. Kita ini mun ki ngude se kebutuh orang. Bila pon sepo tak pati kebutuh. Makanya nanti di Quran yang kita bahas nanti di Quran surah Al-Isra nanti akan ketemu, Pak. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku tetapkan hukum yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu jangan menyembah kepada selain Allah dan kepada kedua orang tua kalian berbaktilah. Fa imma yabluwanna indakal kibar. Ini kibar, artinya kibar itu tua renta, Pak. Tua renta, sudah tua banget gitu. Fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan uff. Saya lama berpikir ini. Oh iya ya, ternyata mon reng tua ki ngodah anak si cengkala. Si ala beuna kereng tua pada takut, Pak. Mon Pak Herman ki lambak ki TNI ki soka kan. Anak cengkala kipeng. Mon pon sepo. Mangkana baru iki rasa Quran itu. Ala benah tak mampu ya, jadi Quran itu harus diikuti. Jadi tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi sifat manusia ini seperti bunga, kuntum, mekar, harum, layu, kering, mati. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah kepada Allah, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, yakni maha kuasa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia,
Jadi kehidupan dunia ini perhiasannya adalah harta dan anak. Wal baqiyatus salihatu, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Kula mikir lamba, masa anak ini perhiasan dunia. Kadang beda orang sepegel ke anakan, amunaan jengkal. Ternyata Pak, ya Allah, bagi orang yang tidak punya anak, sepaling pelempengan itu ketika tanya akin, bila di anak, ya no? Oh itu katanya. Saya punya teman baru lahir anaknya, 5 tahun menikah. Itu sampai ketika lebaran takut mau ketemu sama orang, Pak. Apalagi kerabatnya. Ditanyakan, "Di mana?" Ya. Itu sakit hati katanya, Pak. Ya Allah. Jadi baru paham saya ketika sudah menikah, ternyata memang anak itu adalah perhiasan dunia, perhiasan hidup. Wal baqiyatus salihatu, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, yaitu mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahi Allahu akbar. Jadi kata Allah, orang yang diberi kesempatan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik daripada harta seisinya, dan juga lebih baik daripada anak. Khairun inda rabbika, khairun adalah lebih baik, inda rabbika di sisi Tuhanmu, sawaban wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hal yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, Pak, itu kata Allah dalam Quran, itu lebih baik daripada yang kita harapkan hidup di dunia ini. Meskipun dengan seorang anak ini. Ini cara memahaminya gini, Pak. Artinya subhanallah itu maha suci. Tahu maha suci? Berarti ketika kita mengucapkan subhanallah, kita mengatakan maha suci engkau ya Allah, engkau ini tidak pernah salah. Jadi misal kita tidak diberikan harta oleh Allah, tetap kita yakin bahwasanya keputusan Allah itu sudah yang terbaik. Karena mungkin dengan banyak harta kita disibukkan dengan harta, kurang istirahat, didolimi orang, karena orang ingin mendapatkan harta juga. Begitupun tidak punya anak. Ketika kita mengucapkan subhanallah maha suci engkau ya Allah, malah ditambah walhamdulillah. Ustaz, kan saya ingin punya anak, Ustaz. Barangkali kenapa kok tidak diberikan anak saat itu ya, tapi tetap kita berharap ingin punya anak. Ya mungkin tidak diberikan di dunia oleh Allah, mungkin doa kita mau diistijabah di akhirat. Jadi doa itu pasti diterima oleh Allah, pasti diberi. Nah, kurang tahu apakah beri di dunia atau di akhirat, sesuai kemaslahatan yang Allah tahu. Kita ini tidak tahu rahasia masa depan. Tapi ada orang kekeh tetap mengatakan pokoknya harus di dunia, Ustaz. Dengan cara apapun saja. Kalau tidak keluar dari syariat boleh. Tapi kalau sudah keluar dari syariat, naudzubillah. Nah, maka ini yang menjadi perlu penting kita fahami, bahwasanya tidak semua punya anak itu bahagia, Pak. Tidak semua punya anak bahagia. Beda anak jadi pencoleng. Anak jadi kuntilanak, jadi hantu kiodi. Sekejap telepon. Pak, anaknya sampean ini, Pak. Kenapa? Mencuri. Dulu pelengan ring tuan. Jadi ketika mengucapkan subhanallah, artinya kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidak pernah salah. Walhamdulillah, Allah itu maha baik. Jadi meskipun kita tidak diberi harta dan tidak diberi anak, itu kita mengatakan walhamdulillah. Allahu akbar, engkau maha besar ya Allah. Jadi ketentuan Allah itu pasti yang terbaik.
Jadi apapun saja yang ketika kita tidak mendapatkan dunia ini, kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu lebih baik kata Allah di sisi Allah. Tapi nanti di akhirat. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Nusayyirul jibal, yang dimaksud adalah kami lenyapkan gunung-gunung itu dari muka bumi hingga gunung-gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Wa taral arda barizatan, dan kamu akan melihat bumi itu datar, tidak ada sesuatu pun yang ada padanya, baik gunung maupun yang lainnya. Ini kata Allah, Pak, suatu saat rumah yang kita bangun semuanya akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, baik mereka yang mukmin maupun mereka yang kafir. Falam nughadir, dan tidak kami tinggalkan, maksudnya tidak dibiarkan, minhum ahada, seorang pun dari mereka. Allah akan binasakan semuanya. Maka kata Nabi, yang paling cerdas di antara kalian adalah zikrul maut, orang yang selalu ingat akan kematian. Ki parta jemate tak parta jemate ki ya Pak. Diken ada orang yang tak parta je tak kira mati tibi kata. Ya parta je mati. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Nanti setiap umat ini mempunyai barisannya tersendiri. Kemudian dikatakan kepada mereka, laqad ji'tumuna, katanya, sesungguhnya kalian datang kepada kami, kata Allah. Pak Boris pakai, Pak. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pada kali yang pertama. Atau pertama kali dulu. Artinya kalian datang menghadap dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak pakai alas kaki, telanjang. Ada sebagian pendapat mengatakan belum dihitan. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari bangkit, bal za'amtum, bahkan kalian mengatakan bahwasanya allan naj'ala lakum mau'ida, kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kalian waktu memenuhi perjanjian untuk membangkitkan kalian. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin, setelah manusia semuanya berkumpul berbaris, Pak, menghadap Allah, kemudian apa? Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab, yaitu kitab catatan amal perbuatan setiap orang. Bagi orang-orang mukmin diterima dengan tangan kanan, bagi orang-orang kafir diterima dengan sebelah kiri. Tapi kiri nanti, Pak, di akhirat itu bukan seperti ini. Jadi jangan bayangkan orang yang menerima buku dari tangan kiri begini nanti, Pak, enggak. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Orang yang menerima dari tangan kanannya, maka hisabnya mudah. Lanjutkan ayatnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Jadi menerimanya orang yang kafir itu bukan begini nanti, bukan ke depan begini. Kalau orang mukmin dari kanan, Pak, begini, dengan tangan kanan. Tapi orang kafir bukan begini, tapi begini. Jadi orangnya di belakang apa lek? Sebagian riwayat menjelaskan, kenapa kok tidak menerima dari tangan kanan? Bukan tidak mau menerima, Pak, tapi tangan yang kanan ini dililitkan ke lehernya. Jadi tercekal, Pak, ini. Benar. Nah, ada yang mengatakan menerima seperti, ada yang mengatakan menerima dari belakang seperti ini. Apa lek seperti ini? Jadi dari maaf lek tapalek ini. Kenapa kok tidak melihat ke depan? Ini, Pak, kalau di dunia, kalau kita mau bertemu dengan seseorang yang dulu baik kepada kita, kemudian ada orang yang kita baiki, ya, kita open pada dia, kita fasilitasi dia, kemudian dia melakukan pengkhianatan kepada kita. Masih berani tidak dia melihat kita, Pak?
Kita baik pada seseorang, kita rawat dia dari kecil. Kemudian setelah dewasa, setelah dia diberikan fasilitas semuanya, tiba-tiba mengkhianati kita. Kira-kira berani tidak dia menghadap wajah kita? Takut kan? Takut, mau lihat ke depan takut. Orang yang salah itu takut untuk lihat ke ini, Pak. Jadi nanti orang yang takut kepada Allah itu akan dari belakangnya. Maksudnya takut karena kekafirannya dulu di dunia. Fataral mujrimina, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik kufur secara kafir mutlak atau dia mengingkari perintah-perintah Allah. Musyfiqina, ketakutan, merasa takut, mimma fihi, terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata sewaktu mereka melihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab catatan amal masing-masing. Apa katanya orang kafir? Diambil bukunya dari belakang pakai tangan kiri, kemudian dibuka, Pak. Buku catatannya dibuka. Kalau sekarang raportnya, ya wailatana, katanya orang ini, aduhai, ungkapan kecewa ini. Celakalah kami, binasalah kami, palang pun setia. Mali hadzal kitab, kitab apakah ini? Kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar dari dosa-dosa kami. Itu leskapi ternyata, Pak. Nanti, na'udzubillah ini. Makanya kita yang beriman kepada Allah, yang percaya, ini yang tidak beriman, Pak. Nanti orang yang tidak beriman terhadap akhirat, tidak beriman akan adanya siksa neraka. Nanti ketika dia buka kitabnya, dia melihat, apa-apaan ini? Kok bisa detail semua ini? Dulu saya berbohong, dulu saya mencaci orang, dulu saya mengkhianati orang, semuanya la kabiratan, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya. Semuanya telah tercatat dan terbukti di dalamnya. Mereka merasa takjub akan hal tersebut. Dulu, Pak, mungkin orang Arab dulu jahiliyah mungkin tidak percaya, mana kok ada orang tahu perbuatan orang lain. Tapi sekarang ternyata, jangankan nunggu akhirat, sekarang itu mau cepok CCTV padang kepi, Pak. Mau cepok CCTV padang kepi, kelihatan semua kena CCTV itu. Ustadz, itu kan bukan gambar, Ustadz, kan ini catatan, Ustadz. Nah, sekarang itu ada aplikasi AI, Pak. Artificial Intelligence itu Block City AI apa gitu. Itu, Pak, kalau ada video itu nanti videonya disalin, dimasukkan ke AI ini, minta kepada AI-nya, tolong isi video ini jadikan tulisan. Itu langsung, Pak. Jadi video yang kita kirim itu, isi teksnya itu tidak nyampe 3 menit, Pak. Selesai itu. Dikirim videonya, misalnya sampean nanti misalnya ada ceramahnya saya 1 jam misalnya. Sampean salin linknya itu, masukkan ke blog AI itu langsung, Pak. Tulis, Pak, isi ceramahnya, ayatnya apa saja itu diterangkan semuanya. Ini itunya, Pak. Apalagi yang memang menciptakan alam semesta ini akan tertulis semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, yaitu ada dalam catatan-catatan kitab mereka. Wala yadhlimu rabbika ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga. Dia tidak akan menghukum seseorang tanpa dosa, dan dia tidak akan mengurangi pahala orang mukmin. Jadi mon mangken, mon aroma sandi itu sah, tuli minta sepora. Baik, untuk menutup ini terakhir, Pak, kita akan kemarin bahas masalah doa. Ini saya baru ingat tadi malam. Doanya Ashabul Kahfi apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana. Hafal Kahfi. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmatan, aku mohon darimu saja ya Allah sebuah rahmat.
Perhatikan, ketika oleh Allah diberikan rahmat seseorang, Pak, tekani kuah nyaman tedung. Tekan di suatu tempat yang sempit, nyaman, tedung. Suasananya gelap. Kira kuah beda lampu, kan tak ada lampu. Gua itu identik dengan gelap, banyak hewan gitu kan. Tidak aman, sempit. Beda selimut, tidak ada. Dingin, Pak, dalam gua itu. Dalam gua itu dingin. Lembab. Tak minta selimut itu. Tapi nyenyak tidur. Ini menggambarkan orang yang mendapatkan rahmat Allah, meskipun dia keadaan apapun, jangan kanan di otang, jangankan roh mana kini, mun oleh rahmat Allah orang mun tak oleh rahmat Allah, tekaan bedeneng apartemen, aras sebedi neraka, Pak. Tekaan bedelim rumah, aras sebedi tengah areh, panas, enger meloloh. Perhatikan. Ada doa yang kita ketika baca doa itu, kita akan mendapatkan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua Nabi dan Rasul. Kula malam merenung, ya Allah. Makanya kata Nabi, aku tidak pernah bahagia sebahagia ini. Apa yang paling bahagia Rasulullah? Ketika diturunkan 2 surah. Yaitu surah Al-Fatihah. Dan yang kedua, akhir Al-Baqarah. Raga Pak, sambian mun minta doa ke Allah, minta apa biar? Ya Allah, kula minta keluarakin jalan hidup, keluar hidup, patut yakin orang yang sesoki seperti Nabi Sulaiman misalnya semuanya. Ini kepada doa saya lebih nyaman, Pak. Kenapa? Mun beda orang yang beri nikmat kapi, kempang nih. Ya Allah, sebagaimana ampiana beri nikmat kapi, saya penta ke asa gula penta lagi bi gula. Simple kan? Simple kan? Jadi mun beda orang soki, beda orang bahagia, beda orang beres, beda orang keluar dari masalah, beda orang selamat dalam kau diinah. Nah, kuluban sampean daripada capek-capek minta, ya Allah, sebagaimana orang yang asa selamat, kula minta angka ke asa, ya Allah, paselamat-takin kula. Ya Allah, seperti mana dia orang kaya, ya Allah, kayakan saya. Seperti mana dia sembuh, ya Allah, sembuh. Kan abid nih doa, Pak. Si simple, ya Allah, pokoknya saya minta semua nikmat yang pernah Engkau berikan kepada mereka-mereka semua. Simple kan? Nah, itu ada di Al-Fatihah, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita hayati, Pak, ketika membaca Al-Fatihah, di ayat ini kita hayati, ya Allah, mun sake sebagaimana Nabi Ayub peberes saki saya. Mun boci bi orang sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, sebagai orang semuanya. Ketika membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.